Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nek mama alim ulama jadi pandai pundukan duang anak muda sado sidang pandangan rahimakumullah. Insyaallah sore kini awak lanjutkan haji saja tentang awal Islam di Minangkabau. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajarah, artinya pohon. Ya, seperti pohon, ada baurek, babatang, barantiang, badahan, badaun, babuah. Seperti itulah ilmu sejarah. Ada perjalanan yang harus diikuti. Ada hasil yang akan diambil. Begitu juga dengan sejarah Islam di Minangkabau. Hal yang perlu sama pahami, penulisan sejarah Minang dibanding daerah-daerah lain agak terlambat. Barangkali orang pertama dari orang Minang sendiri yang menulis tentang sejarah Minang di masa Padri, yaitu Faqih Sagir, dan catatan-catatan yang ditulis oleh orang-orang Belanda atau orang-orang hasil pendidikan Belanda dari tahun 1800-an sampai kini. Di situ sejarah Minang mulai agak tarang. Dan sejarah yang banyak berkembang di tengah masyarakat adalah sejarah berdasarkan tambo. Tambo kalau dicari dalam kamus besar bahasa Indonesia, tambo ko hampir sama je dongeng. Kebenarannya mungkin hanya sekian persen, sangat seketik warna, tapi itu yang banyak berada di tengah-tengah masyarakat. Bahkan mulai dari asa nama Minangkabau yang terkenal tu, Minangkabau berasal dari adu kabau di Batu Sangka. Taruh kabau, orang Minang juga kabau dari Jawa, dan mananglah kabau Minang. Padahal kabau Minang tu kabau ketek, sedang arek menyusu, diadu juga kabau gadang. Dan taruh ceritanya. Tapi awak tidak bisa mengingkari cerita adu kabau ko tanya tu adolo di Aceh, adolo di Vietnam, dan adolo barangkali di negara-negara lain. Sulit awak pastikan. Tapi itulah tambu sejarah negari awak. Dan di sana awak baca cerita tentang awal Islam di Minangkabau pun seperti itu. Kalau dalam catatan tambo ada dua catatan. Yang pertama, dalam tambo silek diceritakan guru silek yang pertama adalah Sultan Aminullah yang diperkirakan hidup tahun 1109 Baleh. Dan disebutkan juga salah satu pendekar silek adalah Anjang Muallim. Muallim ko dari bahasa Arab, artinya guru. Dan itu sekitar abad-abad kedua Baleh. Dalam tambo lain diceritakan jamaah haji dari Nusantara yang pertama pergi ke Makkah tahun 1060. Sawaleh orang, sawaleh jemaah haji. 9 dari Minangkabau dan 2 lain dari daerah lain. Ikut 2 catatan tambo yang menunjukkan Islam itu lahadu di Minangkabau di abad ke-11, di abad ke-12.
dengan adanya orang barangkit naik haji, dengan adanya guru silik yang namanya diyakini berasal dari bahasa Arab aminullah, keamanan yang datang dari Allah, atau orang kepercayaan Allah, atau muallim tadi sebagai seorang guru, itu yang ada catatan di dalam tambo. Iyo atau indah, Allahu a'lam. Bak bunyi pantun, ambo mamanda di Subarang, di bandar sawah nalamo, ambo bakaba jo kaba orang, ko ado duto, ambo ndak satu. Jadi jangan disebutlah ketua mui peduto, karena itu adalah tambo. Tapi kalau menurut penelitian secara sekolah atau ilmiah, Pak baca dalam buku karangan Azmadi Azra, yang pertama sekali catatan itu batamu adalah tentang perdagangan orang Arab sampai ke Cina. Dan itu sekitar tahun 670-an, orang Arab lah berdagang sampai ke Cina melewati Selat Malaka, taruh Sumatera dan Malaysia. Waktu itu diperkirakan orang-orang Arab lah lewat di situ. Dan orang Arab itulah menganut agama Islam. Setiap terjadi pertukaran khalifah, Abu Bakar, Ka Umar, Ka Utsman, Ka Ali, itu ada laporannya sampai ke Cina. Karena lah terjalin perdagangan. Maka kemungkinan besar waktu itulah orang-orang Sumatera, orang-orang di Malaka lah nampak orang rukuk sujud. Karena orang-orang di kapal itu dipastikan singgah di Sumatera. Maka secara beransur-ansur, secara bertahap, dalam waktu yang lama, Islam mulai berkembang terhadap masyarakat di Pulau Sumatera, berkembanglah sampai ke Minangkabau. Kemudian sejarah menceritakan bahwa abad-abad ke-11, abad ke-12 orang-orang Arab telah banyak yang tinggal di Palembang. Bahkan kalau terjadi kerusuhan di Cina, orang Arab itu banyak mengungsi ke Pulau Sumatera. Dan itu bisa jadi pedoman kalau itu adalah awal Islam di Minangkabau. Jamaah sedang pandangan rahimakumullah. Sejarah Minang banyak wak dapatkan informasi dari luar. Seperti cako sejarah perdagangan orang Arab dengan Cina, tasabui Selat Malaka. Begitu juga kuatnya Islam di Minangkabau, banyak wak dapatkan informasi dari sejarah Islam di negara tetangga. Pamonya dalam sejarah Islam di Filipina, khususnya dalam sejarah Islam di Sulu, disebutkan yang mendirikan kerajaan Sulu adalah Raja Baguinda, bahasa awaknya Raja Bagindo, sekitar tahun 1397. Dan sejarah Filipina menceritakan kalau Rajoko berasal dari Minangkabau dan agamanya lah Islam. Berarti di tahun itu Islam itulah ada di Minangkabau. Begitu juga dalam sejarah Islam di Lampung. Disebutkan yang membawa Islam ke Lampung diantaranya adalah orang-orang yang berasal dari Minangkabau. Seperti Umpu Ngagelang tahun 1450 Masehi. Berarti di tahun itu Islam lah dipastikan ada di Minangkabau. Betul di Thailand. Dalam sejarah Islam di Thailand, khususnya Patani yang bahasa balahan di Malaysia, disebutkan yang membawa Islam ke Patani atau ke Thailand adalah dua orang ulama dari Minangkabau, Abdul Mun'im dan Gombak. Kemudian beberapa abad sudah itu datanglah ulama gadang dari Minangkabau. Data-data yang awak ceritakan tadi menunjukkan Islam itulah ada di Minang tahun itu.
Islamlah menjadi agama di ranah Minang. Dan lebih belakangan tahun 1570 Raja Sulaiman dari Minangkabau telah menjadi ulama di Filipina, di Manila. Manila itu barangkali dari bahasa Arab, amanullah, keamanan yang datang dari Allah. Itulah beberapa data yang menunjukkan tahun tentang awal Islam di Minangkabau. Baca rumah masuk Islam ke Minangkabau, tak ada catatan yang menunjukkan terjadinya peperangan, pertempuran. Menunjukkan Islam itu datang dengan cara yang damai dan dalam waktu yang lama. Kemudian ada tambahan informasi dari Malaysia, Terengganu, ditemukan sebuah prasasti bahasa Arab Melayu sekitar abad kampik balik. Telah muncul bahasa Arab Melayu. Dan orang Minang tidak mempunyai aksara. Yang ada di awak dan Minang, yang ada hanya Arab Melayu sampai kini. Beda daerah lain mungkin punya aksara Jawa, huruf Sanskerta, huruf lama, tapi huruf Minang, aksara Minang tidak ada. Bukti-bukti tertulis itu yang banyak di Minang adalah Arab Melayu. Walaupun dalam prasasti ditemui bahasa-bahasa yang mungkin berasal dari India. Dan sanak sadonya. Orang-orang Minang tempoh dulu seperti yang saya ceritakan bisa menyebarkan Islam ke Thailand, menyebarkan Islam sampai ke Sulawesi, ke Lampung, menunjukkan Islam itu lah kuat di Minang. Boleh kalau awak tambah perkataan sejarah tentang masuknya Islam ke Sulawesi, dan nanti ikut yang agak awak bahas agak lebih luas ya. Ini awak cari saya sampai abad 1500-an dari data-data yang ada tadi. Dan munculnya Arab Melayu menunjukkan orang Melayu, termasuk orang Minangkabau itulah akrab dengan bahasa Arab. Tidak mungkin bisa ditulis dalam Arab Melayu kalau orang itu tidak pandai bahasa Arab. Kalau orang itu tidak pandai tulis baca. Itu menunjukkan Islam itu kuat di Minang. Dan kini kalau ingin membaca sejarah Islam di Minangkabau, buku yang bisa awak baca di antaranya karya Buya Hamka, Islam dan Adat Minangkabau. Itu buku yang cukup terkenal dan itu buku yang banyak menjadi rujukan. Dan Buya Hamka sendiri tidak menceritakan secara mendetail, karena di zaman Buya Hamka ada banyak penelitian-penelitian tentang sejarah awal Islam di Minangkabau. Kemudian buku yang bisa awak rujuk adalah Sumatera Barat hingga Pelakat Panjang, karangan Rusli Amran. Tapi buku itu tidak khusus membahas tentang sejarah Islam, tapi sejarah Minangkabau secara umum. Kemudian yang menguatkan awak kalau Islam itulah lama di Minangkabau adalah banyaknya bahasa Arab yang menjadi bahasa Minang. Ada yang menyebutkan bahasa Arab itu yang dialihkan menjadi bahasa Indonesia 2000-an. Tapi kalau awak cari bahasa Minang lebih dari itu. Awak cari bahasa-bahasa lama orang tua-tua itu banyak yang berasal dari bahasa Arab. Lai paham itulah dari bahasa Arab. Makna itulah dari bahasa Arab. Bahkan di sebagian daerah sampai ke nama-nama benda itu diambil dari bahasa Arab. Pisau, sakin, sikin itu berasal dari bahasa Arab. Tartib, majelis banyak yang menjadi bahasa Minang. Dan perlu sama-sama awak ketahui, hilangnya bahasa-bahasa Minang Lamo, bahasa Minang Lamo itu akan kehilangan kosakata Arab di Minangkabau. Jadi bahasa-bahasa klasik, buku-buku Arab Melayu kalau awak baca,
itu banyak memasukkan bahasa-bahasa kata-kata dari Arab. Nah, kini awak kalau banyak menggunakan bahasa Indonesia Raya, bahasa Minang modern. Bapi apa japi itu dari bahasa Arab, fi'il, tingkah laku. Itu tidak masuk dalam bahasa Indonesia. Kalau baca buku-buku lama karangan Nur Sultan Iskandar atau baca buku Siti Nurbaya, itu akan menemukan kosa-kata Arab yang sangat banyak. Seperti hatta, dan dalam bahasa Arab artinya sampai, hingga. Itu dalam buku-buku lama karangan Buya Hamka itu ditemukan kosakata Arab yang sangat banyak. Banyaknya kosakata Arab di Minangkabau menunjukkan akrabnya orang-orang di Minangkabau dengan bahasa Arab, dan ahli-ahli bahasa Indonesia menyebutkan tibanya bahasa Arab ke Nusantara itu seiring dengan datangnya Islam. Di Pagaruyang wak kenal ada raja adat, ada raja ibadat, ada raja alam. Ketiga-tiganya berasal dari bahasa Arab. Raja alam ya dari alam yang artinya memang alam. Raja adat dari adah. Adah itu kebiasaan dari bahasa Arab. Apoleh raja ibadat berasal dari ibadah. Ibadah, beribadah kepada Allah. Jadi raja adat, raja ibadat, raja alam menunjukkan Islam itu lah kuat di Minangkabau. Bahasa-bahasa Arab telah mempengaruhi bahasa di Minangkabau. Dan dalam sejarah Pagaruyang disebutkan raja yang pertama sekali masuk Islam adalah Raja Alif sekitar tahun 1400-an. Dan itu berarti di awal-awal kerajaan Pagaruyang berdiri. Rajanya lah masuk Islam. Dan diperkirakan masyarakat sebelum Aditya Warman mendirikan Pagaruyang pun lah Islam. Dan kemudian rajanya pun menganut agama Islam. Tentu masuk Islam ke daerah-daerah di Minangkabau itu tidak serentak. Ada yang capek masuk Islam, ada yang terlambat. Tapi catatan pasti itu sulit awak temukan. Ada ungkapan yang acok disabut-sabut. Adai menurun, syarak mendaki. Ada yang memahami syarak mendaki artinya dakwah Syekh Burhanuddin dari Pariaman, dari daerah pantai Kadare. Sedangkan adat itu bamulo dari Pagaruyang menurun. Tapi kok agak lama. Karena Syekh Burhanuddin itu hidupnya lah di abad ke-17. Sekitar tahun 1670-an. Nanti pertemuan berikutnya wak bahas. Ada yang memahami syarak mendaki adat menurun itu bukan ke Pariaman, tapi ke Kampar Riau. Karena di situ adalah Syekh Burhanuddin, ada makam sampai kini yang diyakini lah cukup lama namanya Burhanuddin juga. Tapi di Kuntu ya. Kau muncul istilah yang tadi syarak mendaki adat menurun. Tapi bisalah dipahami syarak mendaki adat menurun tidak terkait dengan kedatangan Islam ke Minangkabau. Syarak mendaki maknanya mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, yang syarak mendaki. Sementara adat menurun, adat itu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Karena adat itu adalah hasil kesepakatan konsensus secara tidak langsung dari masyarakat yang ada di alam Minangkabau. Di situ lahirnya adat yang diadatkan, adat yang teradat, adat istiadat sebagai sebuah kebiasaan. Itu tentang ungkapan yang acuk muncul. Makna yang sawananya itu wallahu a'lam.
tidak bisa awak paksakan. Ya, kalau ambo lebih yakin yang terakhir tadi. Syarat mendaki mencari keredaan Allah. Adat menurun menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kalau difahami dengan kedatangan Islam, bisa difahami Islam itu datang dari daerah pantai, itu wajar. Itu sudah maklum karena dulu transportasi itu menggunakan sampan, perahu, tentu dari daerah-daerah sungai Kampar, dan Kampar itu termasuk Minangkabau, bukan luar dari Minangkabau, walaupun di batas provinsi Sumbar di provinsi Riau. Ada semacam tulisan Anda memasuki Minangkabau atau semacam itu. Tapi kalau dalam Tambo Luhak 50 sampai pengangkatan datuk-datuk di Kampar itu dianggap sampai Dunsana hingga Dunsana nan Balimo. Salo, Bangkinang, Ayat Tirih, Rumbio, itu tasabui di dalam Tambo. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulan yang bisa awak ambil tentang awal Islam di Minangkabau. Yang pertama, berdasarkan Tambo, tahun 1100, tahun 1060 adalah ada Islam di Minangkabau. Kemudian kedua, berdasarkan catatan-catatan ilmiah istilah orang kini, tahun 670-an orang Arab lah lalu lalang di Selat Malaka. Nah, disitulah awal orang-orang Minangkabau, orang-orang di Sumatera mengenal agama Islam. Kemudian tahun-tahun 1300-an, 1400-an, orang-orang Minang yang menganut agama Islam telah menyampaikan Islam ke daerah-daerah lain, sampai ke Filipina, sampai ke Malaysia, sampai ke Thailand, sampai ke Lampung, dalam mengislamkan daerah-daerah di Nusantara. Termasuk salah satu menantu Sunan Bonang itu adalah Sultan Minangkabau, berasal dari Minangkabau. Itu dalam awak membahas sejarah Islam yang dibawa oleh Wali Songo Sunan Bonang, membawa Islam ke Jawa. Menantunya ternyata orang Minang yang telah menganut agama Islam. Kemudian yang bisa jadi pedoman awal Islam di Minangkabau adalah bahasa Minang itu sendiri yang banyak berasal dari bahasa Arab. Catatan-catatan tentang Minang seadanya ditulis dalam bahasa Arab. Ribuan kosakata Arab menjadi bahasa orang Minang sehari-hari sampai kini, tapi lah beransur hilang. Kemudian yang perlu pahami, catatan tentang masuknya Islam ke Minangkabau sangat sedikit. Baru mulai ditulis tahun-tahun 1800-an. Yang awak ceritakan tadi lebih banyak sampai tahun 1600. Dan besok insya-Allah akan awak bahas sejarah Islam di Minangkabau menjelang Perang Padri. Dari tahun 1600-an sampai 1800. Itu yang awak bahas besok. Cuak sore kini awak cukupkan sampai di siko sebagai awal mukadimah tentang awal Islam di alam Minangkabau. Salingka Gunung Marapi, saedaran Singgalang di Gunung Sago. Dalam luhak nan tigo, luhak nan tuo tanah data, luhak nan tengah, luhak agam, dan luhak nan bunsu, luhak nan 50. Cukupkan sampai di siko. InsyaAllah besok awak lanjutkan, sama-sama awak ambil manfaatnya. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.